Ya pemirsa, polisi telah menangkap dua pembunuh wanita pemilik usaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat. Sementara anak korban yang sempat diculik pelaku ditemukan di wilayah Subang, Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita berinisial MIM 29 tahun, pemilik usaha ayam goreng di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkuak. Dua pelaku yang merupakan karyawan korban berhasil ditangkap kepolisian di kawasan Subang, Jawa Barat. Sementara anak korban yang sempat diculik pelaku telah ditemukan. Balita berusia 1,5 tahun itu ditemukan di sebuah pos satpam tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku. Saat ditemukan, anak korban dalam kondisi lemas karena kelaparan dan tidak ditemukan luka pada tubuh balita tersebut. Pelaku berjumlah 2 orang, di mana salah satu pelaku masih di bawah umur. Motif pembunuhan karena pelaku dendam kerap dimarahi korban yang merupakan atasannya. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Kemudian sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini, karena memang kita lihat selama integrasi yang bersangkutan ini seperti tanpa rasa penyesalan. Sebelumnya MIM ditemukan tewas oleh suaminya di ruko tempatnya berjualan di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain membunuh korban, pelaku juga membawa kabur anak korban yang berusia 1,5 tahun. Menurut keluarga, terduga pelaku merupakan karyawan baru. Ya pemirsa, saat pembunuhan terjadi, warga sekitar TKP sempat curiga karena mendengar suara teriakan. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah bergabung dengan rekan Didit Junaidi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang rekan Didit. Selamat siang, Bibi. Ya, rekan Didit, ini bagaimana kronologi pembunuhan tersebut dan hal-hal apa saja membuat akhirnya warga sempat curiga? Ya, Bibi, saat ini saya sedang berada di lokasi tepat terjadinya kasus pembunuhan pedagang bos ayam goreng. Saat ditemukan, korban sudah bersimbah darah di dalam toko tersebut. Korban juga ditemukan sudah bersimbah darah oleh suami korban, kemudian oleh ibu korban. Ya, rekan Didit, mungkin Anda bisa menggambarkan atau memberikan gambaran kepada kami seperti apa sih lokasi di sana, dan katanya warga juga sempat mendengar suara teriakan di sana, seperti apa? Bisa Anda tunjukkan? Ya, kebetulan di samping saya ini sudah ada saudara korban yang akan menceritakan kronologis kejadian pada saat ditemukannya korban. Bapak Erik, bisa diceritakan soal pada saat ketemuan korban ditemukan di dalam ruko seperti apa? Untuk pertemuan terhadap korban sama saudara atau suami dari dan ibu gitu kan, bahwa di sini itu ibu atau suaminya itu datang ke sini untuk melihat bagaimana kenapa kok toko ini nutup, ada apa gitu kan. Makanya hingga dicek lah, dibuka di sini, lalu pas dibuka itu korban sudah terkepar hingga darah bercucuran kemana-mana. Setelah itu korban dibawa kemana, Mas, dengan suami dan ibu korban? Setelah itu diangkut oleh suami, dibawa ke mobil sampai ke klinik di daerah Sukatani, gitu. Hingga di sana korban menghembuskan napas terakhirnya. Terkait peristiwa kejadiannya waktu itu seperti apa? Kalau untuk peristiwa jelasnya saya juga kurang paham ya, kenapa gitu kan, dan jam berapanya gitu untuk terkait terjadinya korban tersebut. Jadi pada saat korban ditemukan itu, ibu dan keluarga korban itu sempat kaget atau gimana?
itu sangat shock sama karena ya gimana ya, seorang ibu gitu kan dan seorang suami, memang suami itu langsung, kalau si ibu langsung tiba-tiba jatuh dengan sendirinya melihat anaknya yang terkepar seperti itu gitu kan, lalu hingga nggak kelamaan dia dibawa ke klinik. Terus kondisi korban saat itu apa aja mas luka-lukanya mas? Kenapa? Luka-luka korban ditemukan pada saat itu siapa? Luka-luka korban itu ke bagian kepala sih yang lebih parah, itu menggunakan benda tumpul dan ada dari alat gunting sama pisau di bagian kepala, itu lebih parah luka-lukanya. Iya, rekan. Oke, Febi, demikian keterangan dari keluarga korban yang telah didapat di lokasi kejadian. Baik, Ya. rekan Didit, apakah sempat ketika kejadian itu terjadi ada warga setempat di sana yang menyaksikan atau mendengar suara jeritan korban ketika itu? Mungkin bisa Anda tanyakan? Siap. Mas, pada saat kejadian, apakah ada warga yang mendengar suara teriakan atau mengetahui kejadian tersebut? Mas? Kalau untuk kejadian itu pertama dari seorang warung sebelah gitu kan, bahwa ada apa sih di dalam, soalnya ada suara kayak gentahan gitu, gedung-gedung gitu ya. Dicek lah, dipanggil sama orang sini juga, itu saya kurang tahu namanya. Ada apa ditanya, tiba-tiba si pelaku keluar bersama anak kecil, ya kan, bersama anak kecil tuh. Nah, di situ dia bilang, menyampaikan lagi ada ular, lagi ngegebugin ular. Oh ya sudahlah, nggak menghiraukan gitu kan. Itu bicara daripada pengakuan saksi gitu kan. Tapi warga sempat mengetahui nggak apakah memang kedua orang tersebut itu dari pelayan korban atau gimana? Mungkin dari beberapa pelanggan gitu kan, pelanggan daripada yang punya perusahaan ini atau yang punya usaha ini gitu kan, mungkin mengetahui orang itu gitu kan. Karena juga dari kakaknya memang itu betul bahwa dia pelakunya gitu kan, itu karyawannya gitu. Jadi sempat terjadi ada suara teriakan dari korban bagaimana? Iya, ada terjadi suara teriakan gitu, minta tolong. Oke, Bram, demikian dari informasi dari keluarga korban seperti itu. Baik, ya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Didit Junaidi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.